Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi bersama saya Universitas Burung. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara mengatasi lobet kepo saat digantangkan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya selama bermain lobet, dan cara ini nanti bisa diterapkan kepada burung lobet paut, balibu maupun lobet dewasa ya teman-teman. Nah teman-teman, salah satu problem saat kita bergantang burung yaitu burung lobet kita itu kepo ya. Kepo di sini hampir sama maksudnya dengan seperti orang yang mempunyai tingkat keingintahuan yang tinggi, sehingga saat lobet digantangkan itu akan sering bergerak mengejar lawan sehingga dia tidak akan fokus untuk bunyi teman-teman. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya akan berbagi solusinya dan semoga aja nanti solusi saya bermanfaat bagi teman-teman lobet mania. Nah, yang pertama-tama supaya lobet kita itu nggak kepo saat digantangkan, kita wajib melakukan perawatan yang baik dulu. Nah, yang pertama adalah lakukan pemandian burung secara rutin. Dan waktunya usahakan yang sama ya teman-teman. Kalau kita mandikan setiap pagi ya kita mandikan setiap pagi terus. Kalau kita mandikan malam ya kita mandikan malam terus gitu teman-teman. Nah, dalam proses pemandian lobet usahakan lobet itu dimandikan sampai basah kuyup ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah dimandikan burung dikeringkan dulu sebelum dikerodong. Terus yang kedua, usahakan lobet itu sering diangin-anginkan atau diembunkan ya pada waktu pagi hari. Terus untuk pengumpan ini teman-teman boleh dijajarkan dengan lobet-lobet yang lain, gunanya untuk mengurangi tingkat kepo pada lobet, supaya dia kalau digantangkan dia nggak ngejar-ngejar lawan lagi ya teman-teman, karena dia udah terbiasa berdampingan dengan lobet lain. Terus yang ketiga ini adalah selalu cek kondisi pakan ya, jangan sampai kehabisan, karena jika kita sering kehabisan pakan itu akan membuat lobet manja, sehingga saat berada di gantangan yang ramai banyak orang, lobet akan mengejar orang karena dikira dia akan diberi makanan ya teman-teman. Nah, tak lupa juga sebelum menggantang kita harus berikan makanan lobet sampai kenyang, supaya nanti dia pas digantang nggak lapar, dia nggak kepo-kepo atau nggak turun ke bawah sangkar ya teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya yang keempat yaitu sering-sering dikoloni dengan lobet yang lain. Nah, untuk koloni ini biasanya banyak diterapkan kepada burung lobet yang masih paut ataupun balibu ya, karena cara ini sangat ampuh banget. Nah, kalau untuk lobet dewasa itu biasanya diuntul ya teman-teman, jadi nggak diombyok lagi. Nah, gunanya koloni ini untuk mengatur tingkat birahi lobet kita. Nah, terus yang kelima itu kita harus sering-sering membawa ke tempat ramai atau ke gantangan untuk mengenalkan tempat baru kepada lobet kita, agar lobet tidak mudah stres, sehingga lobet kita pun tidak akan cemas ketika digantang dengan lobet yang lain, dan burung kita juga mudah beradaptasi. Nah, kalau kita nggak sering membawa burung kita ke gantangan, pasti ya lobet kita akan kepo, bahkan dia nggak mau ngekek karena dia perlu adaptasi dulu teman-teman. Nah, kalau kita sering membawa ke gantangan, pasti burungnya lebih enak dan dia berani ngekek teman-teman. Nah, untuk solusi yang terakhir, kita bisa mengatur pakan ya teman-teman. Nah, pakan ini kita pilih pakan yang paling disukai oleh lobet kita ya. Untuk pakan biji-bijiannya kita bisa menggunakan pakan kiloan maupun pakan racikan ya. Kalau saya sih biasanya pakai pakan millet Cinderella. Nah, ini banyak banget di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan saya tidak ketinggalan juga untuk menambahkan vitamin. Dan vitamin yang saya gunakan adalah vitamin Supplement. Kalau teman-teman nggak pakai atau nggak main vitamin itu juga nggak masalah ya teman-teman. Yang terpenting burungnya itu nanti kerjanya bagus di gantangan. Nah, kenapa saya sarankan untuk menggunakan pakan yang bagus dan vitamin? Karena kalau burung kita performanya bagus, kondisi badannya bagus, pasti kerjanya akan maksimal. Beda jika burung kita itu terlihat lesu atau mengembangkan bulunya, yang terlihat sakit, pasti burung kita nggak akan mau ngekek, yang ada dia malah tidur atau enggak dia nguber-nguber di dasar sangkar. Nah, jadi itu dia teman-teman tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman lobet mania. Semoga solusi saya ini bermanfaat
Dan jangan lupa setelah menonton video ini di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman Lovebird Mania yang lainnya. Oke, saya Om Andi Burung. See you next time.